Saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Tapi saya tuh sejak kecil itu tinggalnya sama nenek sama kakek. Sampai sekarang pun gimana kalau orang tua yang nggak ngasih haknya gitu. Apalagi sekarang posisi mama saya sakit juga, kakek saya sakit. Terus saya tuh kadang ngerasa ini tuh ujian buat saya. Bagaimana Ustadz gitu, saya tuh harus gimana nanggepinnya gitu. Segitu aja, terima kasih. Ayah, kalau boleh tanya, ayah masih ada? Ada? Serumah? Enggak. Saya dari kecil sama nenek sama kakek. Sama ibu juga? Enggak. Ibu sama ayah? Iya. Ibu sakit? Sakit. Yang ngerawat ayah? Yang ngerawat adik saya. Tapi ayah di rumah ibu? Ya. Tepuk tangan dulu buat anak pertama. Ini adik anak pertama ya? Oh bukan, kirain dipeluk karena kebenaran saya juga anak pertama. Jadi sejak saya SMA, saya harus nyekolahin adik-adik. Apalagi pas sudah kuliah, saya selalu ngirim buat adik-adik sekolah. Kadang anak kedua juga pahlawan, tapi bukan dengan menanggung beban. Dia pahlawan dengan bersabar. Karena dia kejepit. Tepuk tangan buat anak kedua. Anak paling kecil biasanya juga pahlawan. Kenapa? Dia yang tersisa ketika yang lain sudah keluar rumah semuanya. Semua pahlawan. Tapi dalam keluarga biasanya ada satu pahlawan. Kalau enggak yang pertama, yang tengah, yang paling bungsu gitu ya. Maka berbahagialah kalian kalau Allah memilih kalian menjadi pahlawan rumah. Menjadi pahlawan keluarga. Yang paling banyak berkorban, yang paling banyak sabar, yang paling banyak angkat beban. Kenapa? Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menjadikan dia itu ista'malahu. Kalau ista'malahu bahasa sederhana itu mempekerjakan. Artinya mengambil gimana ya? Bukan memanfaatkan sih. Ya, menggunakan dia gitu. Allah kalau mencintai seorang hamba menggunakan dia. Gimana sih arti menggunakan? Karena ini bahasa Indonesia susah nerjemahnya. Istamal itu kayak dia tuh jadi bermanfaat gitu. Dia tuh jadi kayak lebih berguna aja. Sehingga kesannya dia paling sibuk. Padahal dia yang paling dicintai Allah. Jadi berbahagialah kalau kalian ngerasa paling banyak berkorban, paling banyak mengalah, paling banyak mengangkut beban, paling banyak dikasih tanggung jawab, paling banyak tekanan. Berarti kalian itu yang paling dicintai Allah. Allah ngasih kalian keistimewaan di antara saudara-saudara kalian. Sehingga besar hatikanlah diri kalian bahwa aku itu berarti istimewa. Dan aku harus menjaga keistimewaan ini dengan bersyukur dan tetap tabah. Walaupun harus tetap bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Diri kalian punya hak, tubuh kalian punya hak. Jangan sampai kalian melupakan hak diri sendiri juga. Tapi bahwa kalian punya beban lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain, itulah keistimewaan kalian. Dan itu takdir kalian. Itulah destininya kalian, takdirnya kalian. Saya merasa kayak gitu. Dari keluarga besar, ini nih bentar lagi nih mau mudik kan, lebaran. Mudik lebaran ya biasanya yang diandalkan saya. Walaupun kita tetap patungan tapi ya paling diandalkan saya. Gak apa-apa karena kenapa? Oh berarti di antara anak emak berarti saya yang paling sering menyatukan keluarga, silaturahim, ngumpul-ngumpul biar gak jauh-jauh dari mulai generasi orang tua saya, generasi anak saya sampai generasi bahkan ada saudara sepupu yang lebih tua dari saya yang udah punya anak, berarti kan cucu saya dong. Walaupun saya gak rela banget dipanggil kakek ya. Tapi kan dari sepupu udah ada, bukan dari sepupu, dari sepupu kan kayak saudara kan. Udah punya cucu. Karena sepupu saya dari orang tuanya yang lebih tua daripada orang tua saya. Berarti udah ya kakek sih. Saya bilang jangan panggil kakek, panggilnya Karen. Apa Karen? Kakek keren. Jangan panggil kakek Hanan ya, gak ada kakek Hanan ya. Artinya keluarga besar banget sih, keluarga besar. Tapi gak apa-apa kalau kayak gitu, berarti kita emang dikasih keistimewaan sama Allah, satu. Kedua, orang yang paling banyak dikasih beban biasanya paling banyak dikasih anugerah.
Kenapa? Fa inna ma'al usri, beban itu usri, kesulitan. Tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau saya mengeluhkan beban-beban hidup saya, kok aku terus, berarti sama dengan saya menolak anugerah-anugerah. Gak apa-apa aku terus, kok nanti dikasih anugerah ini, gak apa-apa dikasih ini, kan nanti dikasih itu. Gitu. Di waktu yang sama saya menerima sebuah beban, tapi di waktu yang sama juga saya menerima sebuah anugerah. Selalu ada hero yang dipilih. Kalian nonton film kartun lah kayak Moana kan? Atau Encanto. Encanto ketika yang lain semuanya punya kelebihan, ada satu anak yang gak punya kelebihan. Apa kelebihan dia? Mendamaikan, merekatkan, menyatukan yang terpisah. Ya kalau pakai ilustrasi film lah gitu. Tapi dalam kehidupan nyata emang ada yang kayak gitu. Dalam keluarga selalu Allah pilih satu orang jadi superhero-nya. Maka berbahagialah kalau kalian yang dipilih. Harusnya berharap malah. Walaupun memang gak mudah menjalaninya. Karena solusinya itu sebetulnya bukan tentang mungkin berhenti. Solusinya adalah ya keep going dan bertahanlah. Semoga itu menjadi kebaikan di masa depan. Terus dibiarin aja kalau misalnya ayah nggak menjalankan kewajibannya. Nah itu perlu komunikasi. By the way, selain anak bisa durhaka sama orang tua, dalam Islam orang tua juga bisa durhaka sama anak loh. Kok jarang dibahas Ustadz? Karena yang ceramahnya orang tua. Coba nanti yang ceramahnya yang muda-muda. Ada tuh dalilnya di zaman Umar bin Khattab. Karena ada orang tua yang zalim sama anaknya. Namanya durhaka juga. Salah satu alasan orang tua durhaka sama anak adalah tidak memberikan nafkah anak. Gak menyekolahkan, gak memberikan tempat tinggal, gak memberikan kebutuhan utamanya, primernya. Itu berarti dia durhaka sama anak. Orang tua yang durhaka sama anak juga Allah sama marahnya dengan anak yang durhaka sama orang tua. Dan itu perlu dikomunikasikan baik-baik. Mungkin gak paham, mungkin gak sadar. Banyak hari ini orang yang siap menjadi suami, siap menjadi istri, tapi gak siap menjadi ayah dan ibu. Makanya Bunda Eli Risman, saya kan sering bareng dengan beliau ya. Beliau sering bilang gini, Ustadz hari ini banyak banget anak muda yang siap menikah. Tapi versi mereka siap menikah itu adalah siap jadi suami istri. Padahal baru disebut siap kalau mereka juga siap menjadi ayah dan ibu. Kewajiban ayah apa, kewajiban ibu itu apa. Mungkin gak paham, makanya gak sadar. Perlu dikomunikasikan dengan baik. Mungkin nanti dikirimin kalimat-kalimat untuk memahamkan itu lewat orang yang dipercaya. Ini kan teknis ya. Gimana lah caranya mengkomunikasikan biar beliau tahu bahwa beliau punya kewajiban yang belum ditunaikan.